Seorang mahasiswi Universitas Jambi yang sedang melakukan penelitian di RSUD Raden Matahir mendapat perlakuan tidak senonoh. Ia menjadi korban pelecehan oknum perawat di sana. Pihak RSUD Raden Matahir menyampaikan perawat tersebut sudah diberhentikan sementara berdasarkan surat Komite Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Komkordik RSUD Raden Matahir Jambi. Selesaikah kasus pelecehan seksual hanya dengan memberhentikan pelaku dari tugasnya tersebut? Padahal pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Simak wawancaranya dengan Tribun Jambi. Tribuner, bersama saya Muhammad Yon Rinaldi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini marak sekali pemberitaan tentang pelecehan seksual yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Nah, kali ini saya menghadirkan Pak Ridwan, psikolog dari Universitas UIN Jambi. Selamat siang, Pak. Siang, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menurut Bapak sebagai seorang psikolog, bagaimana kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu rumah sakit di kota Jambi ini? Ya, baik. Kita coba untuk mengomentari terlebih dahulu ya, bagaimana kasus itu bisa terjadi. Pertama, kalau kita bicara pelecehan seksual, itu bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa dilakukan dimanapun. Baik itu tempat terbuka, bahkan juga tempat-tempat yang tertutup, yang itu sudah dikuasai, sudah diketahui dan menjadi bagian untuk bisa dilakukannya pelecehan seksual ya. Nah, terlepas bahwa ada sesuatu tempat yang khususnya sekarang lagi viral ya. Nah, jadi salah satu yang membuat orang bisa melakukan itu ya, pertama ya karena memang pihak yang akan dilakukan pelecehan seksual itu adalah pihak yang lemah. Biasanya yang sering terjadi laki-laki dia akan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Meskipun sebenarnya perempuan pun juga bisa melakukan hal yang sama. Yang kemudian bisa jadi adanya hasrat-hasrat yang tidak terbendung, sehingga akhirnya dia ingin menyalurkan hasrat-hasrat tersebut dan dia tidak berpikir positif lagi, ya, tidak lagi melihat situasi, maka dia bisa melakukan di satu tempat, bahkan di keramaian. Nah, kita lihat ya beberapa kasus juga ada yang terjadi di bus, ada yang di kereta api, ya pokoknya tempat keramaian. Nah, ada juga yang mereka memang menyiapkan suatu tempat ya yang mereka anggap itu adalah situasi yang menurut mereka paling aman. Nah, suatu tempat-tempat yang tidak banyak orang, suatu tempat yang tidak mudah terdeteksi. Nah, ini adalah bagian-bagian untuk penyaluran hasrat. Nah, kalau kita lihat juga beberapa kasus juga yang dilakukan itu bisa terjadi kalau seandainya mereka sudah berkeluarga, biasanya ada hubungan yang tidak harmonis di antara sepasang ini ya, sepasang suami istri, sehingga akhirnya ada sisi suami untuk melampiaskan kepada orang-orang tertentu. Kemudian ada ketertarikan, ada fantasi secara seksual, karena dia bisa saja pelaku sudah mengenal calon korbannya, sehingga akhirnya itu menjadi teringat, terbayang, sehingga kalau seandainya misalnya dia berpikir ya, kalau seandainya saya bisa melakukan sesuatu something ya terhadap yang calon korbannya, mungkin dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan tersendiri gitu. Nah, ini bagian-bagian yang mungkin salah satu penyebab, terlepas dimanapun itu terjadi ya. Nah, kita coba menganalisis itu dari tipikal pelaku. Bisa juga pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang katakanlah mungkin memiliki tipikal kepribadian narsistik, yang ingin menguasai orang lain, ingin dianggap hebat dan segala macam. Jadi banyak kemungkinan kenapa kemudian orang bisa melakukan hal demikian. Pemilihan tempat, nah itu tergantung yang dianggap oleh pelaku adalah tempat-tempat yang menurut dia aman untuk dia lakukan gitu.
Oke. Nah, kalau kita melihat kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Jambi ini, Pak, ini kan pelaku melakukan percobaan pemerkosaan atau melakukan pelecehan seksual itu kan di kamar operasi, ya, Pak ya. Artinya kan ini adalah tempat umum yang siapa saja bisa lewat situ. Karena kalau melihat cerita yang berada di media massa ini kan korban itu bisa lepas karena ada seseorang yang lewat situ, maka pelaku melepaskan cengkramannya sehingga korban bisa melarikan diri. Nah, kalau dari kondisi itu sendiri, artinya kan bukan tempat yang privat, tertutup, artinya yang benar-benar aman gitu ya Pak ya. Adakah kemungkinan ini bukan tindakan pertama dia atau perbuatan pertama dia untuk melakukan tindakan asusila ini? Oke. Kalau kita bicara tempat, tadi ya kita sampaikan, ya, kita coba menganalisis bahwa pelaku biasanya memilih tempat yang itu sepi dalam konteks pada saat dia melakukan, ya dimanapun itu, mau di rumah, mau dimanapun, dalam posisi dia meyakini bahwa itu adalah situasi pada saat itu tidak ada orang banyak. Nah, kemudian pemilihan tempat itu juga bagian dari posisi bahwa dia mengenal tempat itu. Dia mengenal tempat itu terlepas bahwa itu adalah di ruang kerjanya atau di luar yang lain, tapi dia meyakini bahwa di situ dia bisa melaksanakan katakanlah tindakan asusila yang bisa berjalan dalam tanda kutip bisa berjalan dengan mulus. Bahwa kemudian ada orang lain yang lewat itu mungkin skenario yang saya pikir itu skenario yang gagal. Ya, skenario yang gagal. Karena pasti dia memahami bahwa jam-jam sekian, bahwa tempat-tempat sekian itu mungkin tidak banyak orang yang ada di tempat tersebut. Maka ketika dia melakukan, dia akan mengetahui seluk-beluk tempat yang mana. Ya kan, tempat yang mana yang akan dia pilih. Nah, kesempatan itu ada di tempat yang kebetulan dia pilih, yang disebutkan tadi ya. Nah, kemudian apakah perilaku ini berulang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, karena perilaku ini bisa sesuatu yang muncul yang terpendam yang kemudian muncul secara tiba-tiba pada saat yang tiba-tiba pula. Nah, bisa juga kita lihat ini bagian fenomena-fenomena yang ini sudah dia lakukan dan biasanya aman. Selesai di tempat, misalnya seperti itu. Bisa kan? bisa mengarah ke situ ya Pak ya. Situ. Jadi kebetulan pada saat yang sama dia mendapatkan katakanlah ketidaksenangan dari korban, kemudian melaporkan hal-hal seperti ini. Bisa jadi sebelum-sebelumnya dia lakukan dan itu aman-aman saja, selesai. Karena apa? Biasanya pihak korban tidak mudah ya untuk berbicara bahwa dia sudah dilecehkan, dia sudah diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain, karena juga akan berpikiran itu akan memalukan diri dia sendiri. Memalukan keluarga, memalukan institusi di mana dia sekolah, memalukan institusi misalnya di mana dia bekerja, dan efek domino ini yang kadang-kadang harus dia pikirkan. Sehingga kalau kita anggap bahwa pelaku ini sering melakukan itu, berarti dia memanfaatkan situasi yang selama ini mungkin aman buat dia, atau selesai di tempat aman begitu saja. Nah, itu bisa jadi. Tapi itu walau bisawab ya, karena potensi-potensi itu bisa saja terjadi. Gitu. Wow, ngeri ya Pak ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, terkadang kan korban itu ada ketakutan untuk berbicara, untuk bercerita. Banyak faktor lah yang Bapak katakan tadi ya, untuk korban itu enggan untuk menceritakan ini atau bahkan melaporkan ke kepolisian. Nah, Bapak sebagai psikolog, seandainya ada korban itu, menurut Bapak itu apa sih yang seharusnya dilakukan oleh korban? Ya, kita harus meyakini bahwa siapapun korbannya, dia punya keluarga. Dia punya keluarga, dia punya orang-orang terdekat, maka alangkah baiknya dia melaporkan terlebih dahulu ke pihak keluarga. Karena begitu ini nanti terungkap, begitu ini nanti masuk ke ranah-ranah katakanlah ranah hukum dan segala macam, tentu pihak keluarga yang akan hadir di sini untuk mensupport dia, gitu kan. Nah, itu yang penting. Jadi laporkan dulu kepada keluarga atau begini ya. Kalau dia merasa, artinya begini ya, kalau korban-korban itu kan ada ketakutan sendiri, merasa malu dan segala macam, dukungan dari orang tua itu yang sangat penting.
Nah, kenapa kadang-kadang orang tidak melapor? Ya karena mungkin ya orang tua juga kadang-kadang merasa sulit. Ya, mungkin komunikasi yang tidak baik dengan anak sehingga anak juga malu untuk menceritakan, nanti juga akhirnya malah tidak bukannya mendapat support, nanti kamu mengada-ngada misal seperti itu kan. Nah, kalau kedekatan dengan orang tua itu sangat baik, orang tua pasti sangat care dengan peduli dengan anak dan dia akan melindungi anaknya sebisa dia mungkin gitu. Nah, salah satu yang bisa dia lakukan tentu dia akan melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Belum lagi kita juga punya yang namanya perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini juga bagian dari backup yang sangat luar biasa. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, dia akan mendorong klien dengan data-data yang ada, nanti dia bahkan mensupport klien dia ya untuk melaporkan hal seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk mencapai rasa keadilan. Kemudian tentu dari sisi lain orang akan beranggapan ini bagian dari untuk mengungkap sebuah permasalahan yang kemudian sebagai juga efek bagi si pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya kalau seandainya ini berulang. Ya, kalau seandainya ini berulang. Kalau baru pertama, ya tentu dia disadarkan. Disadarkan mungkin dengan hukuman sehingga dia tidak akan lagi mencoba untuk yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu apakah ini bagian dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan karena merasa aman atau memang sesuatu hasrat yang tidak bisa dia kendalikan pada saat itu. Nah, orang ketika dia tidak mengendalikan pada saat itu, rasionalnya hilang. Emosional, sama seperti kayak orang marah, di mana tempat dia akan nggak peduli. Setelah itu baru dia menyesali. Nah, apalagi kalau seandainya ini adalah perilaku yang berulang-ulang dan itu selama ini itu dianggap tidak ada masalah bagi dia. Nah, itu akan menjadi trait, itu menjadi habit buat dia. Nah, ini lebih urgent lagi untuk dihentikan. Ya kan, dihentikan sesegera mungkin. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan ini di pikiran saya ini. Ini kan korban dari pelaku ini adalah orang yang artinya itu bisa melawan, dalam kategori kan bisa melawan, artinya dia tidak dalam keadaan sakit, sedangkan lokasi dia melakukan pelecehan seksual ini kan di rumah sakit. Berarti ada kemungkinan nggak si pelaku ini juga melakukan hal yang sama ke pasien? Karena pasien sini kan notabene tidak punya tenaga untuk melawan seperti korban dia yang saat ini kan. Artinya itu untuk dari segi fisik lebih lemah lah daripada yang korban dia yang terungkap ini. Ya, kalau kita bicara kemungkinan pelaku melakukan hal lain kepada katakanlah dalam tanda kutip wilayah kerjanya yaitu pasien, itu bisa saja terjadi. Tapi kan kalau kita ngobrol atau ngomong bahwa dia sering atau pernah melakukan dengan lain, ya tentu kita tidak bisa memastikan secara detail ya. Tetapi potensi itu ada. Potensi itu ada. Artinya kita harus menganalisis benar, ini si pelaku ini ada masalah apa sebenarnya, ya potensi-potensi apakah dia memang sudah hasratnya yang begitu besar sehingga akhirnya dia melakukan pertama mungkin ke orang lain berhasil, kemudian melakukan lagi berhasil, dan artinya lingkungan apapun yang ada di sekeliling dia itu bisa dia lakukan. Nah, ini risiko bahayanya kalau seandainya memang dia potensi sering melakukan ya. Jadi kalau sudah sering, dia sudah terbiasa, artinya dia akan mengulang itu kepada siapapun. Ya kita nggak tahu, bisa jadi di luar dari tempat ruang dia kerja, bisa di lingkungan dia kerja, bisa juga memang terfokus pada lingkungan kerja yang dianggap dia kenal dengan lingkungan itu dan ya aman selama ini. Bisa jadi kan? Ya. Wow. Nah, kalau dari sisi psikologi, orang dengan kecenderungan seperti ini itu bisa dilihat secara kasat mata nggak Pak? Atau dari gerak-geriknya gitu, dari tutur katanya? Ya, kita akan mengenal yang namanya pelecehan seksual itu bukan perilaku yang sifatnya secara fisik saja, non-verbal. Itu juga bagian dari tendensi seseorang akan melakukan suatu pelecehan seksual. Ngomong merayu, ngomong apa ya, ngomong
ya katakanlah kata-kata yang berbau seksual, termasuk dari gestur, bahasa tubuh, lirikan, menggoda. Nah itu juga bagian-bagian tendensi dia akan melakukan sesuatu. Tetapi apakah itu bisa dilakukan atau tidak tergantung situasi. Nah sekarang mungkin ini terjadi karena situasinya bagi ya? si pelaku mendukung gitu. Wow. Nah dari segi psikologi bisa kalau dari kesehatan kan diobatin ya. Kalau di psikologi bisa diperbaikin nggak orang dengan punya hasrat yang seperti ini, Pak? Ya, kalau dalam konteks psikologi tentu kalau kita mau katakanlah memberikan treatment perubahan perilaku pada si individu terlepas dia pelaku atau korbannya. Tentu yang kita harus ketahui dulu adalah permasalahan dia, latar belakang dia. Itu akan dilakukan anamnesa yang cukup dalam. Sehingga ketika kita mengetahui faktor-faktor yang memicu sehingga terjadi perilaku ini, maka yang kita selesaikan adalah permasalahan yang dia hadapi. Ya, apakah itu karena ternyata ada konflik dengan keluarga, ketidakpuasan di rumah tangga, misalnya katakanlah seksualnya yang begitu besar sehingga akhirnya tidak bisa terpenuhi dan segala macam, atau ada kecenderungan dia untuk mudah tertarik dengan orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki paras katakanlah cantik, putih, mulus. Nah, ini dulu yang kita ketahui. Setelah itu baru kita beri treatment konseling dan mungkin juga termacam terapi-terapi perubahan perilaku maupun kognitifnya. Ya. Nah, untuk korban juga tidak bisa kita abaikan begitu saja kan. Pengalaman seperti itu, apalagi dia pengalaman pertama, itu kan memiliki rasa shock yang luar biasa. Karena dia merasa mungkin tidak berpikiran dia akan menjadi korban. Tiba-tiba dia terjadi, maka dia akan shock. Seberapa saat dia akan terdiam. Dia akan terdiam. Maka banyak korban tidak serta-merta langsung berteriak. Kalau dia kaget, dia shock. Kayak orang melihat sesuatu katakanlah hantu misalnya, terdiam langsung dulu. Ya mungkin baru beberapa saat dia butuh waktu untuk menyadari bahwa saya menjadi seorang korban. Ya. Nah kemudian pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ini kalau tidak di backup dengan baik oleh keluarga atau katakanlah teman-teman terdekat yang untuk membantu dia untuk katarsis, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, takutnya dia menjadi traumatik gitu ya. Bukan hanya pada orang si pelaku, tapi bisa saja nanti traumatik terhadap situasi-situasi yang dia pernah mendapatkan pelecehan seksual, ataupun jangan-jangan khawatir kita dia menganggap orang-orang semua itu adalah jahat, terutama laki-laki. Bisa jadi kan? Oh iya. Nah, jadi baik korban maupun pelaku ya akan memiliki permasalahan psikologis tersendiri. Oke Pak, menarik sekali. Betul. Oke, benar. Itulah bincang-bincang kita tentang fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi belakangan ini, yaitu tentang kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi Fakultas Kedokteran di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Saya Muhammad Yon Rinaldi dan narasumber saya Pak Ridwan. Pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.